dan dia melihat kondisi sosok tersebut, mukanya itu hitam gosong kayak gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kisah horor kali ini menceritakan tentang pengalaman horor beberapa mahasiswa yang sedang menjalankan KKN di sebuah desa di daerah Klaten, Jawa Tengah. Sampai-sampai salah satu teman mereka itu telah menjadi tumbal. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, di mana kita sebut saja nih ya, nama yang menceritakan ini adalah Diki. Diki dan 4 rekan lainnya ini, kita sebut sajalah 4 rekannya ini namanya si Nindi, Nia, Jul, dan Putra. Mereka ini adalah mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di daerah Yogyakarta. Nah, mereka ini menjalankan KKN di daerah Klaten, Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, tibalah hari H mereka ini berangkat ke daerah Klaten, Jawa Tengah. Jarak dari kampus mereka ke daerah Klaten, Jawa Tengah itu adalah sekitar 3-4 jam. Nah, mereka ini berangkat dari kampus mereka sekitaran pukul 1 siang dan sampai di daerah Klaten tersebut itu sekitar pukul 4 sore. Dan sampailah mereka di desa tersebut, disambut ramah oleh Pak RT di desa tersebut, karena kan sebelumnya mereka ini sudah menginformasikannya. Setelah cerita-cerita dengan Pak RT, mereka ini dibawalah ke sebuah posko. Posko ini bentuknya adalah sebuah rumah yang besar. Nah, disinilah mereka ini akan tinggal selama mereka menjalankan KKN. Kondisi dalam rumahnya itu seperti rumah pada umumnya. Ada 2 kamar, 1 kamar mandi, ada dapurnya, ada ruang tamu, dan ada rumah kayak aula, ruangan kayak aula gitu. Nah, Pak RT berpesan kepada anak-anak mahasiswa ini bahwa 2 kamar di dalam rumah ini tidak boleh dimasuki dan ditiduri. Nah, karena penasaran, si Nindi ini langsung bertanya kepada Pak RT, "Kenapa Pak? Kenapa kamar ini tidak boleh dimasuki dan ditiduri?" Di situ Pak RT dengan santainya menjawab, "Oh, tidak ada apa-apa Mbak. Tetapi ini tidak boleh dimasuki dan ditiduri ya," kayak gitu. Nah, karena penasaran, semakin dijawab seperti itu ya makin penasaran lah mereka ya kan. Nah, ditanya lagi sama si Putra. Si Putra nanya kayak gini, "Pak, maaf, ini rumah sudah lama kosong ya?" Karena tampilan rumahnya ini adalah rumah tua yang kayak udah lama kosong kayak gitu. Tetapi di sini Pak RT-nya ini bilang bahwa rumah ini baru saja kosong karena ditinggal oleh pemiliknya bekerja, dan pemiliknya ini bekerja di luar kota itu selama 2 bulan ke depan. Nah, jadi masa katanya nih ya, kata si Pak RT, masa pemilik rumahnya ini pergi karena kerja di luar kota ini sama dengan masa mereka ini melaksanakan KKN di daerah tersebut. Di situ mereka ini udah curiga gitu ya kan, kok aneh ya gitu. Tetapi ya karena Pak RT-nya ini kayak menutup-nutupi sesuatu di rumah itu, dan Pak RT-nya ini langsung menutup pembicaraan. Pak RT-nya ini langsung bilang, "Yaudah ya Mas Mbak, udah saya antarkan. Yaudah kalian lanjut beres-beres dan istirahat ya. Saya mau pamit, masih ada kerjaan yang lain." Dah, ditinggallah sama Pak RT. Mereka bilang sama Pak RT, "Ya udah makasih ya Pak," gitu. Nah, lanjutlah mereka ini semua beres-beres. Setelah mereka beres-beres, mereka ini langsunglah menentukan tempat tidur mereka gitu ya kan. Jadi kondisinya di sini si Nia dan si Nindi ini tidur di ruang tamu, sedangkan si Putra, si Diki, dan si Jul ini tidurnya di ruangan aula. Dah, beres-beres, bersih-bersih, dan bersiap-siaplah mereka untuk tidur. Pada malam itu, si Diki ini ngajak si Jul keluar rumah, duduk-duduk di teras untuk ngobrol. Si Diki bilang sama si Jul, "Jul,
kau ngerasa rumah ini ada yang aneh nggak ya? Kayak gitu. Terus si Jul ini langsung bilang, iya, apalagi pas Pak RT bilang kalau 2 kamar itu tidak boleh dimasuki. Di situ aku langsung merinding kayak gitu. Dan si Jul ini langsung bilang, apa kita masuk aja ya ke kamar itu, kita lihat ada apa sebenarnya gitu, kenapa kita tidak boleh masuk ke kamar itu. Si Diki langsung bilang, ah jangan Jul, nggak boleh, yang namanya larangan tetap larangan, kita nggak boleh langgar karena kan ini bukan daerah kita kayak gitu. Oh ya udahlah, kata si Jul ya kan. Dah lanjutlah mereka ngobrol dan akhirnya mereka kembalilah ke kamar untuk tidur. Karena kan mereka ini udah capek gitu ya kan, abis perjalanan jauh dan abis beres-beres rumah. Keesokan harinya mulailah hari pertama KKN dimulai. Nah, mereka mulailah menjalankan kegiatan KKN, berarti kegiatan KKN yang seperti biasa yang membantu kegiatan para warga ya kan. Dan semuanya itu pada hari pertama tuh lancar-lancar saja. Pak RT-nya pun datang melihat mereka sambil basa-basi bilang, oh iya Mbak Mas, kalau ada sesuatu yang diperlukan atau mau minta bantuan boleh ke rumah saya ya, boleh hubungin saya kayak gitu. Oh iya, dan mereka pun menjawab, oh ya makasih ya Pak. Iya, ya udah. Kegiatan KKN pun berjalan berhari-hari dengan lancar, nggak ada masalah apapun. Sampai memasuki hari keempat, tiba-tiba si Nindi yang hendak pengen datang ke rumahnya Pak RT untuk menanyakan sesuatu gitu. Tiba-tiba dia melihat di rumah Pak RT ini, Pak RT sedang ngobrol dengan seseorang laki-laki parubaya. Kondisinya itu mereka ngobrol tuh sangat serius kayak gitu. Tetapi kondisinya mereka ngobrol serius itu sambil menunjuk posko rumah tempat mereka ini tinggal. Jadi si Nindi ini penasaran ya kan. Jadi berpikir ada apa kok serius sekali kayak gitu. Dan dia lihat tampilan orang tua yang parubaya ini kok kayak mencurigakan kayak gitu. Nah, dia ini si Nindi berusaha mendengarkan percakapan mereka tapi tidak bisa karena jaraknya jauh. Karena nggak bisa juga mendengarkan ceritanya dari Pak RT dan orang tersebut, si Nindi ini udahlah pulang aja kayak gitu. Nah, sesampainya di rumah posko, si Nindi ini ceritalah sama si Nia. Dia bilang kalau dia melihat Pak RT sedang bercerita, sedang ngobrol dengan seorang laki-laki parubaya dan sangat mencurigakan kayak gitu. Nah, karena si Nia ini gak mau ngambil pusing, jadi dia bilang, ah ya udahlah mungkin ada yang mereka obrolin kayak gitu. Karena si Nindi ini kan dia curiga karena mereka ini ngobrol sambil nunjuk-nunjuk ke rumah posko mereka. Jadi si Nindi ini khawatir gitu ya kan. Cuman si Nia ini udah nggak usah dipedulikan gitu. Oh yaudah yuk kita beres-beres aja. Udah gitu. Karena kan kondisinya udah sore, jadi si Nia bilang yaudah yuk mandi beres-beres. Soalnya kan nanti malam kita mau makan di luar kayak gitu. Ya udahlah, si Nindi pun berhenti berpikir negatif gitu ya kan. Udah mandilah mereka. Tibalah pukul 7 malam pada malam itu dan mereka ini semua pergilah ke suatu angkringan. Angkringannya ini letaknya nggak jauh dari belakang rumah posko mereka. Nah, mereka makanlah di situ, di angkringan itu. Kondisinya mereka itu makannya pas di bawah pohon mangga yang agak rimbun gitu. Karena mungkin angkringannya itu di daerah desa-desa yang masih banyak pohon-pohonnya. Nah, kondisinya di daerah mereka itu, rumahnya itu masih jarang-jarang. Jadi suasananya itu masih sepi dan kayak masih mencekam kayak gitu. Pada saat itu sebenarnya si Jul ini tidak ingin ikut karena dia ini punya firasat yang gak enak kayak gitu. Udah mulai 4 hari menjalani KKN, di sini si Jul itu makin gak enak aja perasaannya. Jadi dia gak mau keluar rumah gitu. Dia lebih suka makan di dalam posko. Tetapi karena kawannya ini udah sibuk kali gitu ya kan, dan kondisinya mereka juga gak pernah keluar. Dan akhirnya dia ikutlah bareng teman-temannya makan di angkringan tersebut. Nah, makanlah mereka di bawah pohon mangga ya kan. Gak lama asik makan, tiba-tiba ada daun yang jatuh mengenai si Jul. Saat daun itu jatuh, tiba-tiba terdengar di kuping si Jul itu macam ada bisikan. Pergi, pergi, pergi. Terkejutlah si Jul ya kan. Dan setelah dia mendengarkan suara itu, dia langsung mencium aroma bunga yang sangat pekat di hidungnya.
Di situ kondisi Jul tuh kayak langsung nge-freeze kayak gitu, langsung duduk diam kayak bengong kayak gitu. Dan karena melihat si Jul kayak gitu, kawan-kawannya pun heran ya kan. Dia nanya lah sama si Jul, kok kenapa Jul, kok pucat kali kayak gitu. Nah dia langsung bertanya sama kawannya, kalian ada nyium aroma bunga yang sangat pekat enggak? Nah terus kawan-kawannya serentak bilang kalau mereka nggak ada cium aroma bunga apapun, nggak ada gitu. Nah di situ si Jul pun langsung lah, oh udah nggak beres ini kayak gitu. Tapi kondisinya mereka ini lanjut aja makan. Dan malam itu pun berlalu, untungnya tidak terjadi apapun. Sampai beberapa hari setelah kejadian itu, Jul ini kan sekitar pukul 10 malam lapar, jadi pengen masak di dapur. Diajaknya lah si Putra, Putra yuk kita masak yuk, aku lapar kayak gitu. Pergilah dia bareng Putra ke dapur untuk masak mie, ya kan? Dah siap-siap semua. Pas si Jul ini mau menghidupi kompor, tiba-tiba lampu dapur itu pun langsung mati. Jadi kondisi mereka ini gelap gulita ya kan. Karena mati lampu nggak jadilah mereka masak. Gimana mau masak gelap-gelap ya kan. Dah dimatiin lagi semua, dibereskan semua. Dah mereka pun nggak jadi masak dan kembali ke kamar untuk tidur. Tapi kondisinya di sini si Jul itu kan masih lapar ya kan. Karena lapar, gelisah, nggak bisa tidur, pergilah dia menuju teras. Tapi alangkah terkejutnya dia saat dia mau membuka pintu teras, dia melihat dari jendela ada seorang mbah-mbah kayak pria tua kayak gitu lagi duduk di teras rumah mereka. Dan dia melihat kondisi sosok tersebut, mukanya itu hitam gosong kayak gitu. Melihat hal itu si Jul ini langsung lah balik ke kamarnya, dia langsung tidur. Keesokan hari pun tiba, dia juga tetap nggak cerita sama teman-teman yang lain karena dia takut kawan-kawannya ini takut. Nah, karena udah pagi, jadi diajaklah si Putra lagi untuk memeriksa lampu dapur yang semalam ya kan. Nah, disinilah keanehan yang mereka rasakan. Jadi waktu mereka mau memeriksa lampu, mereka kan ngidupin lampunya. Di situ mereka lihat lampunya ini terang menderang, tidak ada masalah sama sekali. Jadi mereka itu bertanya-tanya, kenapa layakan lampu itu tadi malam kok bisa mati gitu. Nah, walaupun takut, tapi mereka coba mengabaikan hal itu dan mereka langsunglah pergi untuk melaksanakan KKN. Lagi enak-enaknya melaksanakan KKN, tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya, umurannya itu sekitar 40 tahunan dan kita sebut sajalah namanya itu Ibu Nigar. Tiba-tiba mendatangi mereka yang sedang melaksanakan KKN. Di sini Ibu Nigar ini berkata tiba-tiba, "Maaf Mas Mbaknya, tinggal di sana baik-baik aja? Apakah ada hal aneh yang ada di sana yang terjadi?" kayak gitu. Terus si Nia ini langsung bertanya ya kan, kenapa ibu ngomong kayak gitu, emang ada hal aneh apa kayak gitu ya kan. Nah terus Ibu Nigar ini ngomong sama mereka bahwa pernah ada mahasiswa seperti mereka juga tinggal di rumah posko tersebut. Tetapi naasnya ada 2 orang mahasiswa perempuan yang meninggal dunia di sana. Dia juga menjelaskan bahwa kejadian itu juga sempat masuk berita dan menjadi kayak heboh gitulah di kampung itu. Tetapi masyarakat di desa itu kayak disuruh jangan cerita-cerita sama orang lain atau menyebarluaskan berita itu sama Pak RT. Terus si Diki penasaran lah ya kan, kenapa ya Bu? Kayak gitu dia tanya sama ibu itu. Terus Ibu Nigar ini menjelaskan lagi. Dia bilang kalau saya ini kasihan ngelihat kalian, jangan sampai kalian menjadi korban lagi. Yang sebenarnya rumah itu sudah kosong selama 20 tahunan. Dan di sini ada yang namanya Mbah Warjo. Mbah Warjo ini seperti orang yang hebat lah di desa ini gitu. Jadi dia itu seperti sering meminta korban, meminta tumbal untuk mengasah kekuatannya kayak ilmu panjang umur atau kekebalan gitulah ya. Dan untuk kayak dia semakin jaya kayak gitu. Dan dia itu selalu meminta korban perempuan.
Nah, di sini Ibu Nigar ini langsung pamit setelah mengatakan hal itu. Dia bilang, udah ya Mbak, Emas saya pamit dulu, dan dia langsung pergi. Jadi mendengar hal itu mereka ini semua shock lah ya kan. Karena shock itu ya udahlah, mereka ini langsung memutuskan untuk kembali ke rumah posko dan langsung ingin mengakhiri masa KKN-nya, karena memang masa KKN mereka ini udah mau selesai beberapa hari lagi. Nah, baliklah mereka semua ke rumah posko dan mereka ini langsung berberes-beres. Di situ kan mereka beberes-beres itu kondisinya udah jam 4 sore. Nah, asik beres-beres, tiba-tiba si Nindi yang semula ini baik-baik aja, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba dia jatuh terduduk dan langsung tertawa melengking semelengkingnya, dan bola matanya itu kayak naik ke atas. Terkejutlah mereka semua ya kan, dan mereka ini langsung menyadari bahwa si Nindi ini kerasukan. Habis tertawa melengking, si Nindi ini langsung bilang, pergi kalian dari sini, pergi, jangan tinggal di tempatku, jangan ganggu tempatku, dia bilang kayak gitu. Karena paniknya seperti itu, si Nia Jul ini langsung lah telepon Pak RT. Nah, nggak lama mendengar berita dari orang si Jul ini, Pak RT pun langsung datang dan melihat kondisinya si Nindi. Nah, melihat kondisinya si Nindi, Pak RT ini langsung bilang ke mereka, oh iya udah sebentar ya, saya manggil Mbah Warjo dulu untuk datang ke sini ngobatin si Nindi. Nah, mendengar nama Mbah Warjo, mereka ini langsung panik lah ya kan, langsung ketakutan. Nah, di sini si Diki langsung bilang, kenapa harus Mbah Warjo, Pak? Nggak ada orang lain ya yang lebih dekat, katanya kayak gitu. Nah, dibilang Pak RT ini langsung, nggak bisa, harus Mbah Warjo, karena memang hanya dialah yang bisa mengobati si Nindi, katanya kayak gitu. Nah, Pak RT ini langsung pergi aja kayak gitu. Nah, mereka ini kan langsung panik ya kan. Nah, selagi mereka mengurusi si Nindi, si Jul ini membaca Yasin. Karena dia membaca Yasin sangat khusyuk, ternyata sosok yang memasuki tubuhnya si Nindi ini nggak tahan dan nggak lama keluar dari tubuhnya si Nindi. Dan si Nindi ini sudah sadar lah. Kembalilah mereka beres-beres ya kan. Nggak lama, sekitar pukul 6 sore, Pak RT ini datanglah kembali dengan Mbah Warjo. Nah, saat memasuki rumah, mereka ini terkejut melihat si Nindi ini sudah sadar. Nah, tiba-tiba Mbah Warjo yang melihat Nindi ini sudah sadar, kayak nggak senang kayak gitu, kayak marah kayak gitu. Ngelihat Nindi langsung dia kayak ekspresi marah, langsung balik badan dan keluar lagi dari rumah. Heranlah mereka semua ini melihat sifatnya si Mbah Warjo itu ya kan. Sampai si Diki ini masih bertanya-tanya, sampai sekarang pun dia masih heran gitu, maksudnya apa gitu. Nah, melihat mereka ini sedang berberes-beres, Pak RT ini seperti terkejut gitu. Dia tanya, loh kalian mau pulang, katanya kayak gitu. Diki bilang, iya Pak, kami udah mau pulang, kami mau pergi dari desa ini sebelum ada teman kami yang jadi korban lagi kayak gitu. Nah, Pak RT di sini langsung kayak kaget, dia tanya, korban apa ya maksudnya? Nah, si Diki di sini nggak mau menceritakan apa yang mereka dengar sebelumnya, dia bilang, enggak Pak, maksudnya korban kerasukan selanjutnya kayak gitu. Nah, karena kondisinya di situ kan udah setengah 7 malam, jadi Pak RT ini berusaha untuk menahan mereka ini 1 malam lagi. Jadi dia bilang, kalau enggak tidur lagi aja di sini, menginap di sini 1 malam lagi aja, karena kan kondisinya udah malam, nggak ada lah kendaraan lagi untuk kalian pulang ke kota. Nah, di sini si Nia ini langsung bilang lah sama Pak RT, kok nggak Pak RT aja yang antar kami ke kota gitu ya kan. Nah, Pak RT-nya kayak nggak bisa, karena saya masih ada kerjaan abis ini kayak gitu. Diamlah mereka semua ya kan, dan Pak RT ini langsung tiba-tiba pamit gitu, yaudah ya saya udah ditunggu orang, jadi saya pamit dulu ya. Nah, karena memikirkan kendaraan juga untuk ke kota udah malam gak ada, mereka ini sepakatlah untuk tinggal 1 malam lagi di rumah kosong tersebut. Pada malam itu mereka ini tetap berkumpul bersama dan sepakat untuk tidak tidur. Nah, jadi mereka ini banyaklah mengalami gangguan sampai pukul 11 malam. Dari gangguannya itu dengan mendengar suara ayam, terus suara cekikikan kuntilanak, tapi mereka ini kayak saling menguatkan agar mereka ini tidak takut dan saling bersama kayak gitu. Nah, nggak lama dari kejadian-kejadian gangguan-gangguan kecil itu, tiba-tiba si Nindi ini kerasukan lagi.
dan kerasukannya kali ini itu benar-benar ekstrim. Si Nindi ini kayak menyakiti dirinya sendiri. Jadi saat orang si Jul, si Diki dan yang lainnya itu lengah, si Nindi ini langsung mengantuk-ngantukkannya kepalanya kayak gitu sampai berdarah. Berhasil diberhentikan oleh mereka kawan-kawannya yang lain. Nggak berhenti di situ aja gitu. Jadi setiap kawannya lengah, si Nindi ini ada aja melakukan hal yang ekstrim yang berusaha melukai dirinya sendiri. Sampai akhirnya si Nindi ini memasukkan tangannya itu sampai ke kerongkongannya, tenggorokannya. Dan akhirnya si Nindi ini tidak bisa bernapas lagi dan dia pun meninggal dunia. Kawan-kawannya ini kayak sudah kewalahan kali menghadapi si Nindi, jadi sampai akhirnya si Nindi ini tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Jadi mereka ini kayak perasaannya tuh bercampur aduk kayak gitu, ngelihat temannya kayak ekstrem kali kemasukannya kayak gitu, sampai berusaha dibacain juga nggak keluar juga gitu setannya, sampai akhirnya si Nindi ini merenggang nyawa. Setelah si Nindi ini merenggang nyawa, meninggal dunia, mereka ini sibuklah manggil Pak RT dan teriak-teriak lah sampai kampung itu semua, satu masyarakat di lingkungan tersebut tuh kumpul semua gitu. Dah kumpul semua, mereka menemani mayatnya si Nindi ini sampailah pagi hari, sampai ambulan datang. Dah setelah itu ambulan ini datang membawa jasadnya si Nindi dan mereka ini juga untuk ikut pulang. Setelah kejadian itu, si Diki ini cerita bahwa sebenarnya di rumah posko itu, di rumah kosong itu tidak boleh ada yang menempati. Jadi kayak penghuninya itu merasa terganggu gitu. Jadi dia itu kayak mengusik, mengganggu dengan merasuki tubuhnya, tubuh orang yang ada di sana gitu. Tetapi yang mereka herankan, kenapalah mesti sampai membuat orang yang tinggal di situ tuh merenggang nyawa. Tetapi ada juga kan pemikiran yang lain bahwa Nindi ini meninggal adalah akibat perbuatannya Mbah Warjo gitu. Kayaknya memang sengaja dibuat untuk menjadi apa kan Mbah Warjo ini selalu meminta tumbal gitu ya kan. Dan si Nindi ini kan perempuan kayak gitu. Jadi katanya sih itu perbuatan Mbah Warjo yang bekerja sama dengan Pak RT-nya. Karena kan tadi Pak RT juga yang menahan mereka ini tidak pulang. Dia bilang kan nginep 1 malam lagi. Ternyata mungkin itu mereka bekerja lah gitu agar mendapatkan tumbal dari salah satu mahasiswa yang tinggal di rumah kosong tersebut. Tapi sampai saat ini mereka pun belum tahu jawaban pastinya itu seperti apa. Itu hanya spekulasi-spekulasinya saja. Dan semoga si Nindi ini arwahnya udah tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan si Diki juga cerita bahwa sampai sekarang rumah kosong di desa itu tuh masih ada. Tetapi yang nggak tahu kejadian-kejadian apalagi yang ada di sana kayak gitu. Nah itu dia tadi pengalaman horor dari si Diki saat mereka menjalankan KKN. Bagaimana? Kalau kalian tahu ceritanya atau ada yang mau ditambahkan, boleh di komen di bawah ini ya guys. Dan kalau kalian mau berbagi cerita, boleh email ke email yang akan aku cantumkan di deskripsi ini ya guys. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.